Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Dan hari ini teman-teman saya punya video yang sangat amat penting untuk kalian simak karena saya pengen membahas beberapa hal penting yang menurut saya juga akan menjadi sesuatu yang sedang kalian pertanyakan. Pertama, kenapa altcoin mengalami drop yang luar biasa dalam, bahkan ada beberapa yang drop lebih rendah daripada ketika Bitcoin berada di angka 15 ribuan kemarin. Yang kedua juga tentunya kita bakalan bahas kenapa menurut saya minggu depan kita akan melihat volatilitas yang luar biasa besar. Yang ketiga kita bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect untuk Bitcoin secara price action dalam beberapa waktu mendatang. Jika kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 4,32%. Nah, di top 10 coin sendiri juga rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 3, sekian persen hingga ada yang kurang lebih 12%. Jadi, kalau misalnya kalian lihat sekilas di top 100, itu sebenarnya banyak sekali teman-teman yang dalam 24 jam terakhir itu minus 2 digit. Ada yang bahkan sampai 20% dalam 24 jam terakhir. Jadi sebenarnya 1-2 hari terakhir bukan hari yang baik tentunya untuk para altcoin holder karena kita melihat drop yang luar biasa dalam dan beberapa di antaranya itu drop bahkan lebih murah dan lebih rendah daripada ketika Bitcoin kemarin berada di angka 15-an ribu dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, karena pergerakan yang lumayan signifikan dalam 24 jam terakhir, teman-teman, kita melihat tingkat likuidasi juga berada di angka yang cukup besar. Bahkan ini adalah angka yang mungkin paling besar yang pernah kita lihat di kuartal 1, 2, atau bahkan sampai sekarang lah intinya. Di tahun 2023 kita jarang sekali sebenarnya melihat likuidasi yang angkanya melebihi 200 sampai 300 juta dolar. Dan 24 jam terakhir itu angkanya 414 juta dolar. Dan tidak mengherankan 82%-nya itu datang dari arah long. Semoga tidak banyak dari viewer saya yang terkena dampak dari hal ini ya. Saya tahu pasti akan ada aja yang mungkin ke liquid, yang mungkin terkena stop loss, tapi mudah-mudahan tidak ada yang margin call. Terutama untuk kalian yang mungkin trade di altcoin. Kalau misalnya kalian lihat, ini adalah angka paling besar semenjak bulan Maret kemarin. Sebelum-sebelumnya juga kita sebenarnya jarang sekali melihat ada angka sebesar ini, yang menunjukkan bahwa memang pergerakan 24 jam terakhir itu cenderung lebih signifikan daripada yang bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, terutama di altcoin. Nah, kita bakalan bahas pertama dulu teman-teman. Kenapa menurut saya di minggu depan kita akan melihat volatilitas yang luar biasa di market? Karena di minggu depan akan banyak sekali data ekonomi penting yang bakalan dirilis. Pertama, di tanggal 13 Juni 2023, kita akan melihat kembali data CPI atau simpelnya merupakan tingkat inflasi dari Amerika Serikat. Dan spesifiknya di tanggal 13 Juni 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan menariknya teman-teman, kita melihat ada ekspektasi yang sebenarnya cukup optimis. Di angka inflasi, bahkan ekspektasinya adalah kita mengalami penurunan dari 4,9% menjadi 4,1%. Sedangkan core inflation rate-nya itu juga diekspektasikan menurun dari 5,5% menjadi 5,3%. Ya tentunya sekali lagi kalau kita berbicara seputaran data inflasi teman-teman, idealnya adalah kita mau melihat tingkat inflasi itu menurun. Dan di sini penurunan yang diekspektasikan itu lumayan besar ya. Nah, kalau misalnya paling idealnya adalah penurunannya itu lebih signifikan daripada yang diekspektasikan gitu. Artinya kalau misalnya diekspektasikan di sini 4,1, akan lebih baik lagi kalau misalnya kita melihat angka 4% atau 3,9 atau 3,8. Karena berarti jika itu yang terjadi, maka semakin dekat itu dengan target The Fed yang mematok inflasi di 2%. Target mereka mau diturunkan sampai ke angka 2%. Secara overall sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir, penurunan inflasi itu masih konsisten terjadi. Jadi kita masih on track gitu. Cuma pertanyaannya, apakah bulan ini akan terjadi hal yang sama? Tentunya yang nggak pengen kita lihat adalah justru inflasi stay di angka yang sama, atau bahkan kita melihat ada kenaikan di tingkat inflasi.
Karena menurut saya kalau misalnya itu yang terjadi, kita justru bisa melihat market kembali mendapatkan semacam sell off. Tapi jangan khawatir guys, tidak hanya itu. Tidak hanya data CPI yang bakalan dirilis di minggu depan. Tetapi kalau kalian scroll sedikit juga ke bawah, kalian juga akan mendapatkan data PPI di tanggal 14 Juni, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan highlight utamanya itu di tanggal 15 Juni 2023 dini hari, pukul 1, kita akan melihat Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat yang untuk sekarang, teman-teman, ekspektasinya adalah akan melakukan pivot. Bukan pivot, sorry, pause. Artinya mereka akan stay di angka 5,25%, tidak lagi menaikkan suku bunga. Itu untuk ekspektasi yang sekarang. Tentunya akan menjadi surprise apabila The Fed kali ini tetap menaikkan suku bunga. Karena dalam beberapa hari terakhir, konsensus menunjukkan bahwa dominan orang merasa harusnya The Fed kali ini bakalan melakukan pause, tidak lagi menaikkan suku bunga. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah di pukul 1.30 kita juga akan melihat Fed Press Conference, yang biasanya Kakek Powell bakalan melakukan pidato. Dan biasanya ini juga akan menciptakan volatility di market, tidak hanya Fed Interest Rate Decision. Karena kalau misalnya Fed Interest Rate Decision itu persis di 5,25%, maka harusnya volatility-nya tidak akan terlalu ekstrim. Karena itu memang sudah sesuai dengan ekspektasi. Maka biasanya akan membuat volatil itu ketika Kakek Powell itu udah start untuk berpidato. Karena pastinya akan ada clue-clue baru yang disampaikan oleh Kakek Powell yang kemudian akan akan membuat para investor bereaksi, dan kita bakalan melihat kira-kira reaksi investor terhadap berbagai statement yang dikeluarkan oleh Kakek Powell itu seperti apa. Ya mudah-mudahan gitu ya, Kakek Powell sekarang udah start mengarah lebih ke arah dovish gitu, bukan lagi hawkish. Ini adalah senario idealnya. Pertama, kita melihat inflasi itu terus mengalami penurunan. Yang kedua, Fed Interest Rate Decision itu stay di angka 5,25%. Dan kemudian yang ketiga, Kakek Powell juga cenderung nadanya sudah ke arah dovish. Ketika hal ini terjadi, harusnya kita akan bisa melihat at least gitu ya, stock market Amerika juga performanya masih akan positif selama beberapa minggu ke depan. Dan jangan sampai lupa teman-teman, kita lihat di S&P 500, itu sebenarnya hanya kurang lebih 10-15% lagi dari all time high-nya. Jadi tidak jauh lagi sebenarnya. Dan kita juga udah pernah tahu bahwa biasanya ketika S&P 500 membentuk all-time high yang baru, biasanya nih teman-teman secara historis, Bitcoin juga beberapa bulan kemudian akan menyusul dan melakukan hal yang sama. Oke, selain itu juga kalau kita lihat akan ada retail sales juga di hari yang sama ketika Fed Interest Rate Decision di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalnya teman-teman yang merupakan forex trader juga nggak usah khawatir, karena forex juga menurut saya minggu depan bakalan liar pergerakannya karena banyak juga event-event selain di Amerika Serikat, yaitu adalah core inflation rate di area Eropa, ada juga unemployment rate dari Australia, dari UK juga ada beberapa yang menurut saya cukup penting, salah satunya adalah GDP. Oke, jadi minggu depan kita banyak sekali mendapatkan data ekonomi yang high impact, jadi stay tune kalau misalnya teman-teman mau melihat tontonan menarik, minggu depan bisa menjadi saatnya, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya teman-teman yang perlu kita jawab, apa yang menyebabkan kira-kira altcoin itu mengalami drop yang luar biasa dalam? Nah, ini secara data dulu ya teman-teman, secara data dan berita dulu. Nah, kita rangkum nih. Satu minggu ini kira-kira apa yang sedang terjadi yang membuat crypto market itu sepertinya berada dalam keadaan extreme fear sentimennya gitu. Pertama, tentunya SEC menuntut Binance dan juga Coinbase. Ya, apapun tuduhannya lah, banyak sekali tuduhannya, tapi intinya SEC menuntut Binance dan juga Coinbase. Kemudian, SEC juga mengumumkan ada kurang lebih 67 cryptocurrency sekarang dilihat sebagai sekuritas oleh SEC. Nah, ini adalah salah satu penyebab, teman-teman, kenapa kita melihat altcoin itu justru drop luar biasa dalam. Karena banyak sekali cryptocurrency, yang berarti kebanyakan itu adalah altcoin, itu dideklar oleh SEC sebagai sekuritas dan berpotensi dipermasalahkan. Sehingga kita melihat sell off di altcoin. Tapi tidak hanya ini teman-teman, kita bakalan bahas juga apa penyebab selanjutnya nanti di chart gitu.
Kemudian yang berikutnya, Coinbase CEO stock sale was probably not planned to occur a day ahead of SEC suit. Jadi ini juga yang menciptakan kontroversi bahwa CEO-nya Coinbase, si Brian Armstrong, itu menjual saham yang dia punya di perusahaan Coinbase sehari sebelum dia dituntut oleh SEC. Apakah itu kebetulan atau tidak? Who knows gitu. Tapi katanya sih kebetulan. Binance.US suspends US deposits warns of fiat withdrawal pause. Jadi untuk teman-teman yang mungkin harusnya tidak ada ya, tapi kalau yang pengguna Binance.US, deposit menggunakan USD itu sudah disuspend. Kemudian Crypto.com juga kemarin menyatakan bahwa mereka suspend jasa exchange mereka untuk para investor kelas institusi di Amerika Serikat. Nah, ini adalah beberapa berita yang kita bisa rangkum di minggu ini. Nah, berita yang terbaru hari ini dari Nigeria. Regulator Nigeria menyetop operasi Binance. Sekali lagi teman-teman, FUD itu sekarang sedang bertumpuk di mana-mana. Uncertainty itu bertumpuk di mana-mana. Tidak hanya di sektor cryptocurrency, teman-teman. Kita juga perlu mempertimbangkan yang lainnya di luar cryptocurrency yang tentunya juga berkorelasi terhadap cryptocurrency. Apa? Stock market Amerika Serikat. Ya kan? Yang masih katanya hanya membuat relief rally dan akan membuat drop yang luar biasa dalam beberapa bulan ke depan. Soal geopolitik, artinya eskalasi perang Rusia dan Ukraina, ya keadaan ekonomi global, masih banyak uncertainty. Dan kali ini ditambah lagi dari sektor kriptonya sendiri, itu sedang banyak sekali kasus-kasus yang berkeliaran. SEC mau menuntut Binance, SEC mau menuntut Coinbase, kemudian banyak yang kemudian merasa harus keluar dari Binance, dan lain sebagainya. Sehingga menciptakan semacam chaos lah kalau misalnya kita mau katakan di sektor cryptocurrency. It has been a tough week for cryptocurrency exchange Binance. On June 9th, Nigeria's Securities Authority reportedly deemed the exchange illegal just days after Binance was sued by US Securities and Exchange Commission. Setelah dituntut oleh SEC, kali ini Binance juga dinyatakan ilegal oleh para regulator di Nigeria. Teman-teman, ini saya cuma mau sampaikan kalau misalnya teman-teman memang punya gitu ya aset yang cukup banyak di Binance gitu ya. Walaupun saya pribadi dalam hati kecil merasa harusnya Binance bakalan fine-fine saja. Oke, karena yang dipermasalahkan kemarin adalah Binance.US bukan Binance Global. Tapi kalau memang kalian punya aset yang sangat banyak di Binance, artinya mungkin portofolio kalian 90 atau 95% di Binance, maka memang mungkin yang paling bijak yang bisa kalian lakukan adalah at least menggeser sebagian ke exchange lainnya. Karena kita tidak tahu sekarang apa yang sedang terjadi di belakang layar gitu. Kita cuma bisa lihat kulit luarnya saja. Dan teman-teman jangan sampai ambil resiko terlalu tinggi. Saya pribadi, jujur saja, saya masih punya aset di Binance. Oke, saya tidak menggeser. Karena memang tidak semuanya saya taruh di Binance gitu. Ada sebagian juga di exchange yang lain, ada juga sebagian di cold wallet. Dan saya juga sarankan kalau misalnya teman-teman yang sudah all in di Binance, ya mungkin bisa cari aman sedikit dulu lah gitu, sampai mungkin ada sesuatu yang clear yang bisa kita lihat, yang menyatakan bahwa Binance bakalan fine-fine saja. Gitu ya, jadi itu hanya untuk reminder saja untuk kalian. Dan juga, mungkin kalian pernah mendengar gitu, kalian harus membeli ketika ada blood in the street. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. Itu katanya Warren Buffett gitu. Jadi, kalau misalnya orang-orang lagi semuanya pada ketakutan, itu justru biasanya saat-saatnya kalian untuk sedikit tamak gitu, atau serakah. Artinya, ketika semuanya beranggapan ini sudah menjadi akhir dari kripto, seperti yang disampaikan oleh Michael van de Poppe di sini. You want people to think that crypto is dead? Here it is. You got it. Use it and accumulate 1 year before halving. Take the opportunity. Saya tahu pasti ini akan membuat banyak orang kontra gitu. Tapi kok harganya kalau turun lagi gimana? Ya saya mengerti itu guys. Tetapi memang kalian biasanya bakalan dipaksa untuk membeli dalam keadaan yang tidak nyaman. Kalau kalian mau beli di harga yang murah gitu. Karena kalian nggak mungkin tunggu kondisinya membaik baru kalian membeli. Karena biasanya kalau itu yang kalian lakukan, ya kalian sudah ketinggalan mungkin pergerakan 30-40% gitu. Justru ketika ada flash sale, ketika ada drop yang
sekejap dan dropnya lumayan dalam, itu biasanya adalah diskon yang lumayan besar gitu guys. Ya saya nggak mengatakan teman-teman harus all in gitu, tapi kalau misalnya kalian memang punya list project-project yang mau kalian beli ketika harganya sudah cukup murah, dan sekarang sudah dikasih, eksekusilah plan tersebut teman-teman. Jangan sampai emosi kalian mengambil kendali. Karena sekali lagi, kalau misalnya kalian mau dapat diskon, ya kalian nggak bisa harapkan diskon itu datang ketika kondisi kripto sedang baik-baik saja. Pasti datangnya ketika ada hal-hal semacam ini terjadi. Dan ini bukan baru pertama kali kalian akan menghadapi kripto yang dinyatakan dead, kripto bakalan ke nol, kripto sudah selesai, dan lain sebagainya. Kalian akan hadapi ini lagi ke depan kalau misalnya kalian tetap stay di kripto gitu. Dan sebelumnya juga sudah pernah terjadi. Sehingga sekali lagi kalau kalian sudah memang punya list project-project yang mau kalian serok ketika dapat harga murah, dan ketika sekarang dikasih malah kalian tidak mau masuk, itu biasanya kalian memang ambil keputusan berdasarkan emosi. Karena kalau tidak, harusnya kalian sudah melakukan serok. Karena kan sudah sesuai dengan planning kalian. Kalian maunya harganya murah, maunya project ini, sekarang dikasih, justru nggak berani masuk. Kalau kalian lakukan itu, berarti sekarang kalian juga ikutan, kalian harusnya kan kita serakah, be greedy when others are fearful. Tapi sekarang kalian juga fearful ketika others juga fearful gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran teman-teman yang sampai sekarang mungkin tidak berani untuk pull the trigger gitu. Tapi sekali lagi teman-teman, memang tidak ada garansi sama sekali bahwa altcoin tidak akan terus-menerus drop. Who knows gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa sudah melakukan analisa, kalian sudah riset, dan kalian merasa harganya sudah cukup murah, eksekusilah teman-teman. Oke? Kalian tidak akan mendapatkan harga yang diskon dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu yang perlu kalian camkan. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart, teman-teman. Dan alasan berikutnya, kenapa kita bisa melihat altcoin itu drop luar biasa dalam, adalah karena Bitcoin dominance itu closing daily candle tertinggi semenjak bulan Juli 2021. Bayangkan, 2 tahun yang lalu kita pernah mencapai angka 48%. Dan kali ini kita closing paling tinggi. Paling tinggi. Sebelumnya, ketika kita mendapatkan closing lebih tinggi dari ini, itu sudah di bulan April 2021. Dan ini menyebabkan banyak orang kemudian panik, dan kemungkinan besar convert kembali ke Bitcoin. Karena menurut mereka, harusnya Bitcoin akan terus-menerus mengalami kenaikan dan altcoin akan kesulitan. Ketika Bitcoin dominance melakukan hal ini, tentunya ini bukan berita baik untuk para altcoin holder. Nah, tetapi ini masih ada sedikit harapan menurut saya untuk para altcoin holder. Karena untuk sekarang, teman-teman, kita sedang revisit salah satu trendline yang menurut saya cukup kuat di sini. Ini menurut saya akan menjadi harapan terakhir kalau misalnya kita pengen melihat ada rejection di Bitcoin dominance. Kalau kita sampai mampu jebol di atas area di sini dan consolidate, maka teman-teman, altcoin akan terus mengalami, kalau tidak sideways, ya penurunan. Dan kita kemungkinan akan melihat masa recover yang cukup lama. Karena kalau ini yang terjadi, menurut saya Bitcoin dominance akan terus mengalami kenaikan. Minimal mungkin menuju sekitaran area 52,5 sampai 53%. Ini area pertama yang bakalan dituju menurut saya. Area kedua yang bakalan dituju ini sekitaran 56 sampai 57%. Oke. Tentunya yang kita tidak harapkan adalah kalau sampai kembali ke angka 70%. Yang untuk sekarang bagi saya mungkin chance-nya cukup kecil. Oke, tapi never say never. Kalau sampai ini benar-benar terjadi, kita bakal melihat altcoin itu suffer gitu, teman-teman. Dan kemungkinan kalian akan dapatkan harga lebih murah lagi daripada yang sekarang. Tetapi sekali lagi, teman-teman, tidak ada garansi bahwa Bitcoin dominance akan nyampe ke beberapa area yang saya sebutkan tadi. Walaupun kita bisa mendapatkan ciri-cirinya atau clue-nya. Kalau misalnya Bitcoin dominance mau ke sana, itu ada gitu.
Yaitu salah satunya sekali lagi adalah kita mampu jebol di atas area trendline di sini atau di atas 50% yang merupakan area angka psikologi juga, kemudian consolidate di atas area tersebut. Kalau ini yang kita lihat, seperti yang kalian lihat di sini juga, kita mendapatkan ada rally, konsolidasi, rally, konsolidasi. Kalau ini juga yang berulang, rally, konsolidasi, maka itulah pertanda bahwa Bitcoin dominance akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi teman-teman, kalau misalnya yang kita lihat dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, Bitcoin dominance start untuk mengalami drop yang luar biasa dalam di sini, terutama ketika kita sudah jebol di bawah area trendline di sini, maka ini bisa menjadi pertanda baik untuk para altcoin holder, dan kita justru bisa expect altcoin bakalan melakukan recovery yang cukup cepat. Jadi Bitcoin dominance perlu kita pantau dalam beberapa waktu mendatang, dan saya akan lakukan update apabila saya menemukan hal yang menarik nanti di Bitcoin dominance. Jadi kalau misalnya kalian belum subscribe, silakan subscribe dulu dan stay tune terus di video saya. Nah, sekarang kita masuk ke Bitcoin, teman-teman. Mulainya dari mana? Daily dulu. So, saya sudah sampaikan di video saya kemarin bahwa untuk sementara tidak ada alasan bagi saya untuk sekarang merasa Bitcoin sudah ketemu dengan bottom dan akan reversal dari sini. Walaupun saya secara midterm itu masih akan bullish ya teman-teman. Saya midterm itu bullish selama Bitcoin mampu maintain di atas area trendline di sini. Sekali lagi, area trendline ya teman-teman, bukan persis di trendline. Karena menurut saya idealnya terjadi adalah justru kita membuat break sedikit ke bawah dan kemudian kembali reverse untuk menjemput berbagai stop loss yang ada di sekitaran area di sini. Karena saya percaya sekali lagi bahwa akan ada banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk buy di sini dan mungkin menaruh stop loss-nya di sekitaran area di sini. Sehingga market maker kemungkinan akan sekalian menjemput dulu stop loss-nya baru akan kembali dinaikkan. Kalau ini yang kita lihat dan kita membentuk semacam inverse head and shoulder, ini bisa menjadi peluang swing long yang baik untuk saya. Karena dari segi risk and reward, bagi saya ini adalah sebuah trade yang RR-nya cukup besar. Karena kita target pertama di area trendline di sini, target kedua di area trendline di sini. Kalau ini mampu kita jebol juga, kemungkinan kita akan membuat area high yang baru. Bahkan kemungkinan bisa nyampe ke area 34 sampai 36 atau bahkan area $40.000 sebagai next targetnya. Jadi itu adalah dari time frame daily. Belum banyak perubahan sebenarnya yang bisa saya bawakan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari time frame yang kecil di 1 hour chart juga sama sebenarnya. Bahwa untuk sementara saya masih merasa Bitcoin itu akan struggling untuk dapat melakukan rally yang terlalu tinggi gitu. Jadi mungkin untuk 1-2 hari ini, perlu kalian ingat hari ini kita berada di hari Minggu, otomatis volume juga tidak akan terlalu besar. Jadi untuk hari ini saya expect Bitcoin itu sideways, cenderung merangkak naik teman-teman. Cenderung merangkak naik. Tapi jangan terlalu happy kalau misalnya kenaikan yang kita lihat itu dalam bentuk korektif. Karena lagi-lagi itu akan mengulangi pattern yang sama dengan di sini. Yaitu potensially bear flag juga akan kembali tercipta. Dan itu adalah pertanda lagi-lagi bahwa Bitcoin akan menjebol di area low terakhir di sini. Dan kemudian membuat lower low baru. Kemungkinan menuju ke sekitaran area 24.500 sampai $24.000. Kalau teman-teman yang sudah sempat short dari sini, oke, karena bear flag yang sudah kemarin kita bahas, TP kedua sudah tercapai. TP keduanya di mana? TP kedua adalah di 25.400-an. TP pertama adalah di sini. Ini TP kedua. TP ketiganya adalah kalau kita nyampe ke sini. Tapi teman-teman, kalau misalnya kalian masih punya posisi yang terbuka, pastikan kalian sudah minimal gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah take profit sebagian, yang sisanya itu geserlah stop loss-nya ke arah entry untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk short term, kesimpulannya adalah saya melihat Bitcoin masih akan cenderung sideways, oke, sideways merangkak naik seperti ini. Kemungkinan kita akan mencoba untuk kembali nge-retest ke sekitaran area di sini. Dan mungkin akan start kembali drop dan melanjutkan sideways movement-nya. Sampai kemungkinan kita akan ketemu nanti di data CPI, baru market akan mungkin start kembali bergerak. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.